Halo guys, jumpa lagi di Romi Story. Di pagi ini seperti biasa meluangkan waktu minimal 30 menit untuk jalan santai, menjadi bagian yang sudah bagian dari keseharian saya, dan juga menjadi bagian rehab fisik untuk memperkuat, mengontrol, mengendalikan kondisi jantung, pembuluh darah saya. Nah, yuk kita lanjutkan. Saya akan sharing tentang perjalanan saya, kisah saya, pengalaman saya pasca terkena serangan jantung kemarin. Saya sudah cerita apa yang terjadi dari rumah sampai di rumah sakit Hermina. Nah, saya akan sharing apa yang saya alami, terjadi, yang dilakukan kepada saya oleh tim dokter dan medis ketika saya di Sarjito. Jadi waktu dirujuk dari Hermina ke Sarjito, saya langsung menuju di IGD karena sudah ada rekam medis, sudah ada penjelasan dari perawat. Tentu tim medis, dokter yang ada di IGD langsung mengetahui bahwa saya adalah pasien dengan serangan jantung. Standar yang mereka lakukan kurang lebih sama dengan yang di rumah sakit Hermina, tapi mungkin jauh lebih diintensifkan. Yang saya ingat ada pengambilan darah, ada EKG, lalu saya ingat juga ada ronsen, ada pemberian infus dan lain sebagainya sebagai standar, dan hasilnya kurang lebih sama. Saya masih ingat beberapa dokter pasca pemeriksaan observasi menyampaikan bahwa terjadi penyumbatan, dan seperti yang juga direkomendasikan dari rumah sakit Hermina, alternatifnya adalah di kateter atau pasang ring. Tetapi keputusan kateter atau pemasangan ring menunggu hasil lab dan observasi yang sudah dilakukan ketika saya ada di IGD. Di IGD tidak begitu lama karena sangat mungkin kategori saya kategori yang serius, yaitu terkena serangan jantung dan kategori penyakit jantung koroner. Maka saya langsung maghrib itu juga, saya ingat sebelum isya, saya langsung dibawa, diantar ke ICU yang ada di pusat jantung Sarjito. Nah, di ICU luar biasa, Allah masih memberikan kesempatan kebaikan kepada saya. Saya mendapat satu ruangan sendiri, dan di situ alatnya lebih komplit dan intensif. Seingat saya hampir setiap jam dokter datang, mungkin ada dokter jantung, dokter kardio, dokter pembuluh darah, dan tujuannya memastikan. Saya masih ingat pertanyaan hampir setiap dokter yang masuk ke ruangan ICU saya adalah, apakah Bapak merokok? Saya jawab, dulu saya merokok, tapi sekarang saya sudah berhenti, tetapi menjadi perokok pasif. Lalu pertanyaan-pertanyaan lain yang standar, apakah punya riwayat gula, punya riwayat hipertensi, kolesterol, dan lain sebagainya. Termasuk juga saya baru mengetahui bahkan di fase saya ada di ICU, pihak pusat jantung Sarjito juga aktif berkomunikasi dengan keluarga saya. Waktu itu ada anak saya 2 dan istri saya, termasuk ternyata istri saya juga ditelepon dari pihak ICU mengenai riwayat pola makan, asupan, dan lain sebagainya untuk melengkapi diagnosa observasi yang dilakukan oleh mereka. Nah, sampai Kamis malam dan Jumat pagi kondisi saya masih dalam pengawasan dan observasi, dan saya masih ada di ruang ICU. Dan saya baru mengetahui ketika Jumat pagi, suster yang biasa ngecek tensi, ngecek lain sebagainya, menyampaikan bahwa hari ini akan dilakukan tindakan. Nah, ketika menyebut tindakan, otak saya langsung berpikir, inilah yang terus terang termasuk saya takutkan, tapi saya tunggu, yaitu katerisasi untuk melihat kondisi, dan kemungkinan besar adalah pemasangan ring. Dan standar mereka, keluarga juga dikasih tahu. Saya masih ingat ketika selesai Jumatan dan sebelum Jumatan datanglah beberapa dokter
yang menyampaikan bahwa Jumat ini akan dilakukan proses tindakan atau kateterisasi, dan alhamdulillah saya bersyukur anak saya Ahmed dan Maisan ternyata juga sudah menunggu ketika saya dibawa dari ruang ICU menuju cath lab, ruang kateterisasi. Saya sempat berjumpa dengan dua anak saya. Saya ayem karena saya melihat mereka berdua menyemangati saya. Mereka tersenyum dan saya sempat juga memegang kedua tangan anak-anak saya. Nah, tentu deg-degan sahabat-sahabat semua, apa itu yang akan dilakukan dalam kateterisasi. Tapi yang sudah saya ketahui bahwa kateterisasi adalah proses yang dilakukan, yang alatnya dimasukkan lewat selangkang atau lewat tangan kiri atau kanan. Nah, nanti saya akan cerita pengalaman saya begitu masuk di ruang cath lab, lalu proses apa yang terjadi ketika kateterisasi. Tapi intinya adalah bagaimanapun ketika kondisi kita sudah mengetahui dalam kondisi sakit, termasuk saya sakit jantung, tidak ada dan tidak lain adalah berdoa dan pasrah. Tentunya dukungan orang terdekat, keluarga, orang tercinta menjadi bagian penting untuk membuat kita jauh lebih tenang. Salam sehat bagi selalu dari Raumi Story.